Assalamualaikum, kali ini aku akan berbagi 3 resep masakan rumahan yang nggak akan membuat bosan walaupun dimasak setiap hari. Resep yang pertama, kali ini aku mau masak sambal tempe, sayur bening, lauknya tempe goreng. Masakan rumahan yang disuka semua orang. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku mau masak sayur beningnya dulu. Ini aku gunakan 3 biji wortel ukuran kecil, udah dipotong dan dicuci bersih. Ini aku gunakan kecambah kedelai, aku beli cuma Rp1.000, lalu udah aku bersihkan. Untuk sayur hijaunya ini aku gunakan daun so atau daun melinjo, sudah aku cuci bersih juga. Dan bumbunya cuma diiris-iris, ada 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 biji tomat merah, dan lengkuas. Didihkan air 500 ml atau setengah liter. Selanjutnya masukkan dahulu lengkuas dan bawang merah, bawang putih yang sudah diiris. Selanjutnya masukkan wortel. Masukkan juga kecambah kedelai. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk sebentar. Selanjutnya tutup dan masak hingga wortel dan kecambah kedelainya empuk. Menunggu sayur bening, kita siapkan tempenya dulu. Ini aku gunakan 1 bungkus kecil tempe, harganya Rp2.500. Selanjutnya tempenya dipotong, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Setelah tempe dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Siapkan mangkok, lalu masukkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, lalu 50 ml air. Aduk hingga garam dan kaldu bubuknya larut. Setelah larut, selanjutnya masukkan tempe, lalu dibolak-balik dan diamkan kurang lebih selama 5 menit supaya bumbunya meresap ke dalam tempe. Menunggu tempe, kita kembali ke sayur beningnya. Setelah wortel dan cambah kedelainya empuk, selanjutnya masukkan daun so atau daun melinjo. Masukkan juga tomat iris. Lalu aduk dan masak hingga daun sonya ini empuk. Daun so ini cepat empuk ya, jadi merebusnya nggak usah terlalu lama. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah daun so empuk, selanjutnya matikan api. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan tempe yang sudah dimarinasi tadi. Setelah tempe dimasukkan semua, kita tunggu bagian bawahnya matang. Setelah bagian bawahnya matang, selanjutnya tempenya ini dibalik. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan harian, masakan yang enak-enak. Kalian boleh kunjungi video yang lainnya. Setelah dibalik semua, kita goreng tempenya hingga berubah warna menjadi kuning keemasan. Setelah tempe berwarna kuning keemasan, ini tempenya udah matang. Selanjutnya kita angkat. Sisa minyaknya ini mau aku gunakan untuk menggoreng bahan sambal. Untuk sambalnya ini ada 10 biji cabai rawit, 10 biji cabai merah keriting, 10 siung bawang merah, dan 2 biji tomat merah. Lalu kita goreng hingga semuanya matang. Setelah matang, lalu matikan api dan angkat. Pindahkan ke atas cobek. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh terasi sangrai, setengah sendok teh penyedap rasa atau micin, 1 sendok teh gula merah, aku pakai gula aren. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Selanjutnya sambalnya ini dihaluskan. Mau diulek boleh, mau di blender juga boleh. Tapi kali ini aku maunya sambalnya diulek aja. Untuk tekstur sambalnya bebas ya, mau halus boleh, mau kasar boleh. Nah, aku maunya sambalnya seperti ini aja. Dan ini sambalnya udah jadi. Selanjutnya masukkan tempe yang udah digoreng tadi. Ini aku masukkan 3 aja, yang sisanya nggak aku masukkan karena ada yang suka tempe digoreng dan ada yang suka tempenya dipenyet. Lalu tempenya dipenyet-penyet seperti ini. Ini aku masak untuk 3 orang ya, sekali makan. Menurut kalian banyak atau sedikit? Nah, ini masaknya udah selesai, tinggal kita siapkan. Ini tadi ada sambal tempe penyet, ada sayur bening, dan tempe goreng. Masakan seperti ini paling enak dimakan di saat makan siang. Resep yang kedua,
Kali ini aku mau masak sayur bening, sambal tomat, dan lauknya dadar jagung sama ikan pindang. Atau bisa juga disebut ikan cuwe. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku mau bikin dadar jagungnya dulu. Ini aku gunakan 1 biji jagung manis, udah dicuci dan disisir. Selanjutnya siapkan cobek. Untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar biji, 1 biji cabai merah keriting, 1 sendok teh garam. Selanjutnya bumbunya ini dihaluskan. Mau diulek boleh, mau dicoper boleh. Tapi karena cuma sedikit, ini bumbunya aku ulek saja. Setelah bumbunya halus, selanjutnya masukkan jagung manis. Ini aku masukkan separuh dulu, lalu diulek. Uleknya juga jangan terlalu halus ya, cuma dibejek-bejek aja biar nanti saat digoreng masih kerasa jagungnya. Nah, setelah seperti ini kita masukkan kembali sisanya. Lalu sama dibejek-bejek seperti tadi. Nah, mengulek jagungnya seperti ini aja, nggak usah terlalu halus. Lalu pindahkan ke mangkok. Ini aku pakai mangkok bekas tempat jagung tadi. Supaya nanti setelah selesai masak, cuciannya nggak terlalu banyak. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, 5 sendok makan tepung terigu, 1 butir telur ayam, lalu 1 batang daun seledri yang sudah diiris tipis. Kalau misalkan nggak ada daun seledri, boleh diganti daun bawang pre. Selanjutnya diaduk, lalu tambahkan sedikit air. Aduk kembali hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, selanjutnya digoreng. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan dadar jagung ini ke dalam wajan. Ini aku nggak pakai cetakan, cuma menggunakan sendok. Aku kasih 1 sendok, biar jadinya lebih banyak. Nah, hingga penuh seperti ini, selanjutnya tunggu hingga sebelah bawahnya kering. Setelah sebelah bawah kering, baru dibalik. Setelah dibalik semua, lalu kita tunggu hingga dadar jagungnya ini matang. Setelah kuning keemasan seperti ini, dadar jagung ini udah matang. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Lalu sisa minyaknya ini kita gunakan untuk menggoreng ikan pindang atau ikan cuwe. Kita tunggu hingga kering. Setelah kering baru dibalik. Nah, ini udah kering, lalu kita balik dulu dan kita tunggu hingga matang. Menunggu ikan pindangnya matang, kita bikin sayur beningnya. Ini aku gunakan 700 ml air, masukkan jagung manis, ini aku pakai 1 biji, lalu masukkan wortel, aku gunakan 3 biji, 3 siung bawang merah diiris tipis, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip. Ini aku nggak pakai gula karena udah ada jagung manis dan wortel, jadi nanti sayur beningnya ini udah manis. Lalu tutup, masak hingga jagung dan wortel matang. Kita kembali lagi ke ikan pindang. Ini ikan pindangnya udah matang, selanjutnya kita angkat dan tiriskan. Sisa minyaknya ini jangan dibuang, ini kita gunakan untuk menggoreng bahan sambal. Ini tadi aku gunakan 10 biji cabai rawit merah, 3 biji cabai merah keriting, 10 siung bawang merah, dan 3 biji tomat. Lalu digoreng hingga semuanya matang. Menunggu bahan sambal matang, kita siapkan lauknya. Tadi ada dadar jagung, udah aku taruh di piring. Selanjutnya ikan cuenya, ini aku jadikan 1 aja, supaya nggak terlalu banyak tempat. Lalu kita kembali lagi ke bahan sambalnya, digungsreng-gungsreng dan kayaknya ini udah matang. Selanjutnya matikan api dan angkat, lalu pindahkan ke dalam cobek. Nah, aku sukanya kalau membuat sambal itu gak terlalu banyak minyak seperti ini, jadi minyaknya cuma sedikit aja. Tambahkan 1 sendok teh terasi sangrai, 1/4 sendok teh penyedap rasa, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh gula merah. Aku pakai gula aren. Kalau nggak ada, boleh diganti gula pasir. Selanjutnya bahan sambalnya ini diulek. Untuk tekstur sambalnya ini bisa disesuaikan ya, boleh halus, boleh kasar. Tapi aku maunya agak kasar seperti ini aja. Nah, ini sambalnya udah jadi. Selanjutnya kita kembali lagi ke sayur bening. Jagung dan wortelnya udah matang, selanjutnya masukkan daun bayam dan kemangi. Biasanya orang membuat sayur bening kan dikasih kencur, tapi aku lebih suka dikasih kemangi. Rasanya menurut aku lebih sedap, tapi kembali lagi ke selera masing-masing.
Lalu kita rebus bayamnya. Merebus bayam nggak usah terlalu lama ya, sebentar aja sudah empuk. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah bayamnya sudah empuk, sayur bening ini sudah jadi, lalu pindahkan ke mangkok. Atau mungkin sama pancinya dibawa ke meja juga boleh. Kalau kalian suka yang mana, dipindah ke mangkok atau dibawa dengan pancinya. Nah, masakan kita hari ini udah jadi. Ini ada sayur bening, ada lauknya dadar jagung dan ikan pindang. Dan ini sambelnya. Udah deh, kalau masak seperti ini pasti akan lahap makan. Resep yang ketiga, menu tanggal tua seperti ini yang disukai banyak orang. Ini ada sayur sop jadul, sambal kecap, dan lauknya tahu goreng. Rasanya udah nikmat banget. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 5 potong tahu. Tahunya ini mau aku goreng. Satu potongan ini aku belah menjadi 3 bagian. Supaya saat digoreng nanti bisa menjadi lebih banyak. Setelah tahu dipotong semua, lalu kita sisihkan. Lalu kita siapkan bumbu tahu goreng. Bumbunya juga nggak aneh-aneh, cuma kaldu bubuk dan garam aja. Tambahkan sedikit air, lalu aduk hingga larut. Setelah larut, masukkan tahu dan bolak-balik. Karena ini tanggal tua, jadi pakai bumbu tahu gorengnya seadanya. Tahu digoreng sama garam aja enak. Apalagi ditambahi roiko akan membuat lebih gurih. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan tahu yang sudah dibumbui tadi. Masukkan beserta airnya supaya tahunya lebih kerasa bumbunya. Setelah kering baru dibalik. Setelah dibalik semua, lalu kita tunggu hingga tahunya ini matang. Setelah tahunya berkulit merata seperti ini, lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita bikin sambal kecapnya. Ini aku gunakan 10 siung bawang merah diiris tipis. Setelah bawang merah diiris semua, selanjutnya digoreng. Goreng bawang merah hingga kering. Setelah bawang merah kering, lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng cabai rawit dan bawang putih. Ini aku gunakan 50 gram cabai rawit dan 2 siung bawang putih. Setelah cabai matang, lalu angkat dan tiriskan. Pindahkan ke cobek, lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Karena kecapnya udah ada rasa asin, manis, dan gurih. Jadi ini cuma aku kasih garam aja. Lalu ulek hingga halus. Setelah halus, pindahkan sambalnya ini ke mangkok. Misalkan mau membuat sambal kecap langsung di cobeknya juga boleh. Karena hujan, jadi ada sebagian suara aslinya aku senyapkan. Tambahkan kecap manis secukupnya. Kecapnya boleh banyak, boleh sedikit, bisa disesuaikan dengan selera. Lalu aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan bawang goreng. Aduk kembali. Nah, ini sambal kecapnya udah jadi dan siap disajikan. Ditaruh di tengahnya tahu seperti ini. Lanjut, sekarang membuat sop jadul. Ini aku gunakan 2 buah kentang ukuran kecil. Selanjutnya kentangnya ini diiris kotak. Setelah kentang diiris semua, lalu kita sisihkan. Dan ini aku gunakan 3 buah wortel ukuran kecil, dipotong sama seperti kentangnya tadi. Dan ini 1 potong kubis diiris kotak.
Setelah kubis dipotong semua, lalu kita sisihkan. Ini aku gunakan 2 batang daun bawang pre diiris kasar. Satu batang daun seledri diiris kasar. Kali ini bumbunya diulek aja. Ada 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 jimpit merica biji, lalu setengah sendok teh garam kasar, lalu diulek hingga halus. Kalau kalian malas mengulek, bumbunya bisa di blender, jadi temanya nggak jadi jadul. Karena temanya sop jadul, jadi bumbunya aku ulek. Nah, ini bumbunya sudah halus. Lalu bumbunya ditumis dengan sedikit minyak goreng. Setelah bumbunya benar-benar matang, tambahkan 700 ml air. Masukkan kentang dan wortel, rebus hingga empuk. Setelah kentang dan wortel empuk, masukkan kubis, daun bawang, dan daun seledri. Masak hingga kubisnya layu. Karena tadi udah dikasih garam, jadi tinggal tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kalau suka boleh pakai micin, boleh pakai gula. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, udah enak. Sop jadul ini udah jadi, lalu taburi dengan bawang goreng. Sop ini bisa digado, dimakan sop aja, atau mungkin mau dimakan sama nasi juga enak. Tapi kali ini sopnya mau aku makan sama nasi. Ambil nasi secukupnya, lalu kasih sayur sop, dan tambahkan sambal kecapnya tadi. Karena tanggal tua, jadi lauknya cuma tahu goreng aja. Mari makan.